Selamat datang kembali. Hari ini kita mau membongkar satu ide yang kayaknya fundamental banget ya. Jadi kalau mau berubah, katanya kita mesti kenal dulu sama diri sendiri. Betul sekali. Nah, kita punya beberapa sumber nih. Dari soal kepemimpinan, ketahanan mental, sampai kecerdasan emosional. Semuanya kayak menuju ke arah sana. Iya, sumber-sumber ini memang fokusnya ke gimana caranya memahami diri lebih dalam, itu bisa jadi kunci ya. Kunci buat hadapi tantangan, buat bertumbuh beneran. Kita bakal lihat dari sudut pandang kisah hidup, terus ada mindfulness, sama kelincahan emosional. Pertanyaan besarnya mungkin gini. Gimana sih proses ngerti kenapa kita kayak gini sekarang, itu bisa bantu kita jadi orang yang kita mau di masa depan? Mari kita coba kupas ya. Boleh, boleh. Ada ide menarik nih, dari studi soal kepemimpinan otentik. Katanya, menggali kisah hidup kita itu bukan cuma nostalgia loh. Oh, bukan sekedar lihat ke belakang gitu ya? Iya, tapi lebih ke cara kita membingkai ulang pengalaman. Contohnya ada Daniel Vasella dari Novartis. Ah, iya, saya pernah dengar kisahnya. Masa kecilnya kan, wah penuh kesulitan ya, sakit parah, kehilangan orang tua. Tapi uniknya, dia nggak terjebak jadi korban. Nah, itu dia. Malah pengalaman pahit itu dijadiin sumber kekuatan, sumber empati, bahkan ketahanan dia waktu memimpin. Benar. Dan proses refleksi kayak gitu atas perjalanan hidup itu kan intinya kesadaran diri ya. Ini bantu kita nyaring, apa sih yang esensial buat kita? Nilai-nilai inti kita tuh apa? Jadi menyaring mana yang penting gitu ya? Betul, termasuk motivasi kita. Apa yang datang dari dalam, intrinsik, kayak rasa ingin tahu, kepuasan bantu orang, atau yang dari luar, ekstrinsik. Contohnya pujian atau jabatan gitu. Nah, iya. Dan ini penting, soalnya otentisitas, jadi diri sendiri itu bukan sesuatu yang statis. Kita terus membangunnya seiring belajar. Ada lagi yang menarik, semacam ironi gitu. Seringkali, sifat yang kita anggap jelek, yang pengen kita ubah, Iya, kenapa tuh? ternyata itu cuma sisi lain atau versi negatif dari kekuatan yang justru kita hargai loh. Wah, gimana tuh contohnya? Misalnya nih, Anda mungkin merasa, aduh, saya kok impulsif banget ya, harus dikurangin. Tapi di sisi lain, Anda bangga karena merasa spontan. Oh, iya juga ya. Mirip tapi beda rasa. Nah, bisa jadi akarnya sama. Paham paradoks ini bisa buka jalan buat nerima diri lebih utuh. Wah, itu perspektif soal penerimaan diri yang menarik ya. Kayaknya nyambung nih sama konsep berikutnya, mindfulness. Iya, kewawasan ya. Ini sering disalahartikan cuma meditasi aja, padahal lebih luas ya. Jauh lebih luas. Ini lebih ke kemampuan kita sadar aja sama apa yang lagi terjadi di momen ini. Pikiran, perasaan, sensasi di badan gitu. Tepat. Tapi kuncinya, sadar tanpa buru-buru ngejudge atau langsung bereaksi otomatis. Jadi nggak langsung, wah kok saya marah gini, terus langsung ngomel gitu ya. Nah, itu dia. Mindfulness ini alat bantu yang kuat banget buat regulasi diri, bangun ketahanan mental. Dengan kita latih perhatian sadar ke kondisi internal, kita jadi mulai kenal nih pola-pola reaksi otomatis kita, yang sering disebut mindlessness, bertindak tanpa sadar penuh. Jadi kayak autopilot gitu ya. Bisa dibilang gitu. Nah, mindfulness ngasih kita jeda buat milih respons, bukan cuma dikendalikan kebiasaan lama. Ingat aja, aturan atau kebiasaan itu sebaiknya jadi panduan, jangan jadi penjara. Ngomongin soal reaksi otomatis, ini nyambung lagi ke bahasan soal kelincahan emosional. Betul, emotional agility. Sumber kita pakai istilah terkait atau hooked. Kayak kita nyangkut gitu sama emosi atau pikiran negatif. Misalnya rasa bersalah yang nggak hilang-hilang atau gampang banget marah kalau merasa nggak dihargai. Katanya langkah pertamanya, sadari aja dulu pas kita lagi nyangkut itu. Iya, kesadaran itu kuncinya lagi-lagi. Sadar, oh ini dia nih, rasa marah ini lagi muncul. Oke, setelah sadar terus gimana? Langkah berikutnya itu belajar melepas kaitan, unhooking. Tapi penting nih, bukan berarti neken atau ngelawan emosi itu ya. Oh, bukan dilawan. Justru diterima. Diterima dengan sikap terbuka, penasaran. Terus kita bisa tanya ke diri sendiri pertanyaan kunci ini. Namanya workability. Workability, apa tuh? Pertanyaannya gini, reaksi saya sekarang ini, marahkah, menghindarkah, nyalahin orangkah, ini beneran membantu saya bergerak ke arah tujuan atau nilai-nilai penting saya nggak ya dalam jangka panjang?
pertanyaan yang dalam juga ya. Iya, karena itu bantu kita geser fokus. Dari yang tadinya dikendalikan emosi sesaat, jadi bisa milih tindakan yang sejalan sama nilai-nilai inti kita. Nilai-nilai ini jadi kayak kompas internal yang stabil. Walau emosi kita lagi naik turun kayak badai, jadi tindakan kita lebih bermakna, lebih bertujuan. Oke. Jadi kalau saya coba rangkum ya benang merahnya dari semua ini, proses penemuan diri, entah itu lewat refleksi kisah hidup atau latihan mindfulness sehari-hari, Iya, itu kayak ngasih kita peta gitu ya. Peta buat kenal lanskap internal kita. Pola pikir kita, pemicu emosi, sama apa sih yang benar-benar penting buat kita, nilai-nilai itu tadi. nah tepat sekali. Dan peta pemahaman itulah yang ngasih kita kekuatan buat bikin perubahan yang disengaja. Perubahan yang otentik dari dalam. Bukan berubah karena ikut-ikutan atau karena pengen buah bagian diri yang nggak kita suka. Dan apa yang kita perjuangkan. Jadi, ya intinya balik lagi ke situ. Mau berubah, kenali dulu dirimu. Kesimpulannya kuat banget ya. Penemuan diri itu bukan cuma langkah awal, tapi fondasi. Fondasi penting buat pertumbuhan pribadi yang lanjut terus. Betul. Tanpa itu, ya usaha kita mungkin cuma muter-muter di permukaan aja. Jadi nggak ke akarnya ya. Bisa jadi. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda coba renungkan nanti. Apa tuh? Coba deh pikirin satu aja sifat yang paling Anda nggak suka dari diri Anda sekarang. Oke. Terus, coba tanya dengan rasa ingin tahu yang penuh. Mungkin nggak ya, sifat ini tuh cuma sisi gelap dari sebuah kekuatan atau kualitas lain yang sebenarnya Anda hargai dari diri Anda. Menarik. Apa yang kira-kira terjadi kalau Anda dekati sifat itu pakai mindfulness? Dengan kesadaran dan keingintahuan, bukan dengan penghakiman. Wah, pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pendalaman kita kali ini.